Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu melalui renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, integritas orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata integritas menunjukkan seseorang yang utuh, dapat dipercaya, dan perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Orang yang memiliki integritas berjalan dalam kemantapan, berpikir, berbicara, dan bertindak. Kekristenan yang berbuah hanya mengalir dari hidup orang-orang yang punya integritas. Salah satu pribadi yang memiliki integritas adalah Rasul Paulus. Integritas yang dimiliki yakni yang pertama, integritas dalam pengajaran. Paulus meyakini bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sudah cukup untuk manusia. Maka ia tidak memaksakan Titus untuk bersunat. Ini sangat bertentangan dengan Injil lain yang diajarkan hamba-hamba Tuhan waktu itu. Inilah seharusnya yang terjadi dengan kita saat ini. Kita tidak perlu lagi diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Pekerjaan Kristus di kayu salib adalah sebuah karya yang sudah selesai. Allah tidak meminta syarat yang lain. Yesus Kristus adalah pusat pengajaran iman Kristen. Yang kedua, integritas dalam prinsip hidup. Ketika Paulus berbeda pandangan dengan seniornya itu Petrus, ia tidak berdiam diri atau pura-pura tidak tahu. Ia berani menyatakan pandangannya dan menegur kesalahan Petrus. Orang yang memiliki integritas tidak akan membiarkan kemunafikan mengalir dalam hidupnya. Ia akan mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Ia berani mengambil resiko untuk tidak disukai oleh orang lain karena keyakinannya. Adakah ketakutan kepada seseorang yang kita alami saat ini sehingga kita tidak hidup dalam Injil yang benar dan menjadi munafik? Yang ketiga, integritas dalam tujuan hidup. Yang membuat Paulus menjadi seseorang yang kokoh adalah karena ia tahu untuk apa ia hidup. Ia hidup bukan untuk dirinya tetapi untuk Kristus. Dia tidak sedang berjuang untuk kerajaannya sendiri tetapi untuk kerajaan Allah. Ia tahu bahwa ia dipanggil untuk orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Ia tidak tergoda dengan tren pelayanan yang sedang terjadi, sebab ia tahu tujuan hidupnya adalah untuk keselamatan orang-orang yang tidak bersunat itu. Apakah kita tahu untuk apa kita hidup? Untuk apakah kita dipanggil Tuhan? Untuk apakah kita melayani? Semakin kita memiliki kepastian, semakin menunjukkan seberapa besar kualitas integritas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.